Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Amin. Ini minggu yang terakhir dalam bulan ketaatan. Minggu depan sudah bulan dengan tema yang baru. Hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam ketaatan. Bukan hal yang mudah memang taat. Tapi kalau kita pelan-pelan step by step taat kepada firman Tuhan, itu akan membentuk kebiasaan kita. Karena taat bukan hanya di fisik saja, taat bukan hanya sesuatu yang kelihatan saja, tetapi ketaatan dimulai dari dalam hati. Saat hati kita diubahkan untuk taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, maka tubuh kita akan ikut terseret di dalamnya dan kita masuk dalam dimensi yang benar-benar Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Sama-sama katakan kesungguhan. Yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban. Sama-sama katakan jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut, sama-sama katakan menjadi penurut. Seperti mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kita semua harus taat, harus sungguh-sungguh, harus tidak menjadi lamban, dan harus menjadi penurut, karena janji Allah sudah dinyatakan atas kita. Tinggal satu janji, nanti saat kita mati, janji itu digenapi, kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di surga sana. Amin. Yang pertama dari kalimat ini, dari ayat ini, saya pakai kata kesungguhan. Yaitu semangat rohani yang konsisten. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kadang tidak konsisten semangatnya. Makanya saya katakan, kenapa iman pengajaran dengan iman KKR itu berbeda? KKR memang satu sisi bagus untuk memborbardir kita yang mati rohani, yang beku rohani, saat ikut KKR dibukakan lagi, dicairkan lagi, tapi jangan lupakan pengajaran. Kalau orang ikut KKR apapun bentuknya, retreat, itu semangatnya itu membara di 1-2 hari setelah acara tersebut. Kalau nggak ada cover, nggak ada tindak lanjut kemudian, maka semangatnya itu nggak akan konsisten. Tapi kalau kita ikut dalam pengajaran, api kita walau kecil akan tetap nyala di hadapan Tuhan. Ya, acara-acara kita kan sudah nggak seperti dulu Bapak Ibu, nggak heboh. Kenapa? Makin tahun saya makin mengerti apa yang dikatakan oleh almarhum Pak Supai. Bisa nggak kamu bikin acara yang tidak terlalu membutuhkan biaya banyak, tetapi kamu aplikasikan untuk penginjilan, kamu aplikasikan untuk pelayanan masyarakat sekitar, dan kamu aplikasikan untuk pengajaran. Dan pengajaran ini membutuhkan ilmu, dan makanya saya terus belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, supaya apa? Semangat rohani kita tetap konsisten di dalam Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan sudah berjanji kepada kita, digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus melakukan kehendak Allah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Dari kata ketaatan keluar kata kesungguhan. Kadang kita ini enggak sungguh-sungguh. Kita ini cuma ya kepingin hanya taat tapi tidak sungguh-sungguh. Contohnya gimana? Saat kita disuruh seseorang dan orang itu karena dia atasan kita, dia orang yang kita hormati,
Kita taatnya bukan taat sungguh-sungguh. Misalnya disuruh ngambil sesuatu, tolong dong ambil itu di sana. Karena dia atasan kita, dia pimpinan kita, sebenarnya kita lagi males, kita bilang, ya aku ambilkan. Dan itu Bapak Ibu lakukan, tapi nggak muncul dari dalam hati. Tidak ada kesungguhan, karena kita melakukannya berdasarkan perintah. Yang Tuhan mau taat ini bukan hanya berdasarkan perintah, tapi keluar dari dalam hati kita. Dan itu harus dilakukan dengan tekun. Sungguh-sungguh tekun. Kita menjadi orang yang taat ini dibentuk dari dalam dan bukan hanya dari luar. Situasi luar memang membentuk kita di awal, tetapi di dalam hati kita, kita harus setia untuk belajar taat kepada Tuhan. Dan hati ini yang pertama kali diubahkan. Yang kedua, ketaatan, muncul kata kesungguhan, dan kesungguhan ini bukan emosi sesaat, tetapi komitmen jangka panjang. Kalau orang taat hanya sebentar, pasti dia ada yang dimau. Contoh, anak-anak kita janjikan liburan saat dapat nilai yang baik. Oh iya, mumpung saya ingat, terima kasih untuk doanya Bapak Ibu. Rabu kemarin saya sudah dinyatakan selesai untuk ujiannya Bapak Ibu. Terima kasih untuk doanya. Tinggal 1 atau 2 angka saya kumlot tapi nggak nyampe. Karena saya janji sama sponsor saya akan capai nilai terbaik di dalam akademik. Hampir kumlot tapi nggak jadi Bapak Ibu. Saya tahu supaya saya nggak sombong gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Oke, saat kita berjanji kepada anak kita, kalau kamu dapat nilai 9, aku kasih, papa mama akan kasih kamu liburan. Kita kasih iPad, kita kasih handphone. Anak itu akan taat pada saat itu saja, karena ada sesuatu yang dia incar, atau sesuatu yang dijanjikan oleh orang lain, oleh orang tuanya, supaya dia dapatkan. Dan ini bisa menjadi emosi sesaat, tetapi tidak komitmen jangka panjang. Kenapa? Karena setelah dia dapat iPad, dapat handphone, dapat tablet, dapat apa lagi? Yang Bapak Ibu janjikan, setelah itu dia akan merotol. Pernah mengalami ini Bapak Ibu? Anaknya pinter di awal tapi merodoli di belakang. Pernah? Dulu Pak, masuk SMP pertama, anak saya pinter Pak. Tapi semester kedua, semester sekarang, setelah kelas 2, kelas 3, aduh, sudah enggak pinter lagi Pak, brodoli. Mosok Pak, tiap semester saya harus mengeluarkan janji, nak, kalau kamu dapat nilai 9, kamu akan seperti ini, kamu akan dapat seperti ini. Ya salahnya Bapak Ibu berjanji sama dia. Ketaatan itu dibangun bukan dari emosi sesaat, tapi ketaatan dibangun dalam komitmen jangka panjang. Kita baca Mazmur 119 ayat 12, 2, 3. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kita sudah menerima janji keselamatan daripada Tuhan. Ada banyak orang yang gak mau taat. Karena dia merasa, aku sudah menerima janji, aku sudah menerima hidup kekal, aku sudah diselamatkan, ngapain aku taat? Ngapain aku setia ke gereja? Ini seperti anak-anak tadi. Karena dia sudah menerima, makanya dia gak ada komitmen untuk jangka panjang. Dia tidak melibatkan emosi dalam jangka panjang, tetapi dia hanya memiliki emosi sesaat. Pemazmur berkata, dia mencondongkan hatinya, dia menetapkan keinginan hidupnya untuk melakukan ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai saat terakhir. Kalau kita sering kasih anak kita reward,
Di akhir semester, jangan salahkan kalau setiap apapun yang dia lakukan selalu transaksional. Ya, anak-anak sekarang itu pintar sekali berdagang Bapak Ibu. Pintar argumen dengan orang tua. Ya karena Bapak Ibu juga melibatkan dia di situ. Nah, nyapu. Kalau kamu nyapu satu rumah dapat 10.000. Kalau kamu nyapu dan ngepel dapat 20.000. Awalnya kita bikin dia mau setia, mau taat dengan riwet. Tapi namanya anak akan kebablasan. Kalau dia nggak dapat sesuatu, dia nggak akan bergerak. Kenapa? Karena kita yang mancing dia. Karena kita yang trigger dia, nggak kasih pengertian lebih dalam kepada dia, dan kita akhirnya menerima sesuatu yang kok beda dengan yang saya harapkan. Anak-anak selalu, mana uangnya, aku dapat apa, susuk enggak, lek susuk tak pek yo. Dia hanya taat sesaat, tapi enggak ada komitmen jangka panjang. Karena dia tidak memiliki, dia tidak merasa memiliki rumah, dia tidak merasa memiliki tanggung jawab. Pada saat kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita harus bertanggung jawab akan anugerah ini dengan taat kepada Tuhan sampai mati. Sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan. Ada komitmen, tidak akan mundur daripada Tuhan walau apapun yang akan terjadi. Ketaatan, keluar kata kesungguhan, dan kesungguhan itu adalah tidak kendur dalam iman dan komitmen. Ada banyak orang yang menyala-nyala di depan, yang suka berapi-api saat awal ibadah, saat awal pelayanan. Tapi waktu menguji orang ini, karena dengan berjalannya waktu ada kejadian-kejadian yang timbul, emosi dilibatkan, semua terjadi, dan ini bisa membuat orang menjadi kendor. Imannya mulai kendor, apalagi komitmennya. Kira-kira betul apa salah Bapak Ibu? Contoh sederhana saja. Saat Bapak Ibu punya motor baru atau punya mobil baru, biasanya rajin nyuci apa enggak? Awal-awal rajin enggak Bapak Ibu? Rajin. Pokoknya kelihatan apalagi yang laki-laki ya, motorku dielus-elus. Mobilnya bangun malam-malam dielus, api mobil kurek gitu ya. Puji Tuhan, malam-malam ditongkrongin gitu Bapak Ibu. 1 bulan berlalu, kira-kira masih rajin nyuci? Mulai kendor. Apalagi mobil motornya sudah 3 tahun. Jarno wis menelak 3W, man. Sama. Manusia itu gitu. Kalau dapat sesuatu yang baru, sesuatu di awal dia pasti rajin. Ngalang-ngalai pendetone, datangnya jam 5 Bapak Ibu bisa-bisa. Viko itu jam 5 kurang biasanya. Wes ngalahi Viko bisa. Semuanya kalah. Kalau dapat sesuatu yang baru, tapi kalau sudah lama, kerajinannya akan kendor. Komitmennya sudah mulai luntur. Ada masalah yang terjadi, ada hal-hal yang menghimpit dia. Kesungguhannya sudah mulai gak ada. Alasannya begitu banyak. Tapi Roma dikatakan, kita baca sama-sama 2-3, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, apa Bapak Ibu? Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jangan biarkan kita kendor kerajinannya. Kita harus berusaha untuk menata hidup kita. Jangan hanya tubuh saja yang ditata, tetapi roh kita juga harus ditata. Amin. Manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Namanya bara. Itu dari rohnya Tuhan. Jadi kan hari pertama, kedua, ketiga, keempat.
Kelima, Tuhan menciptakan ABCD, dari sesuatu yang belum ada, terciptalah sampai 5 hari. Tuhan melanjutkan dari sesuatu yang belum ada juga, hari yang keenam, yaitu manusia, lewat rohnya. Jadi roh Allah ini dari sesuatu yang belum ada memang. Dulunya nggak ada Bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Diciptakanlah manusia, bentuk roh. Setelah itu roh ini digabungkan dengan yang namanya debu tanah. Debu tanah yang kita tahu adalah tubuh. Roh, debu tanah digabung. Di situ ada yang namanya jiwa. Kebanyakan manusia cuma nata apa yang dari debu tanah. Apa yang sementara. Tapi lupa nata hidupnya, neraturin hidupnya dari hidup yang dalam roh Tuhan. Kalau manusia mati, pasti akan kembali menjadi debu tanah. Tapi rohnya kembali kepada siapa? Tuhan. Kita terlalu banyak menata hidup yang sementara ini. Debu tanah dari mana? Ya dari hari pertama itu diciptakan daratan dan lautan. Dari yang sudah ada. Makanya saat manusia mati, rohnya kembali ke Tuhan, tapi tubuhnya pasti kembali ke debu tanah. Kita harus melatih roh kita untuk taat, untuk sungguh-sungguh, dan tidak kendor dalam iman dan komitmen. Yang setuju katakan amin. Makanya dikatakan di sini harus bertekun di dalam doa. Kenapa doa setiap hari? Masih ingat minggu lalu? Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kita nggak bisa nabung doa. Om, hari ini aku doa sehari 3 kali. Berarti 3 hari ke depan aku nggak usah doa. Loh, harinya itu baru. Harinya itu berubah. Berkatnya juga baru, ucapan syukurnya juga harus baru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu alasan kita harus menata doa kita. Menata roh kita dengan bertekun di dalam doa. Yang kedua dari kalimat tadi, ayat tadi ada kata, agar kamu jangan menjadi lamban, dari kata notroi. Yaitu lamban itu apa? Malas, tumpul, tidak bergairah. Kita baca sama-sama dulu. 2, 3. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu, kita itu pasti diberi talenta oleh Tuhan. Amin. Tapi karena kita sudah mulai menjadi lelah, kita mulai enggak taat, itu memperlambat kita dan kita mulai malas, karunia itu mulai tumpul dan kita mulai enggak bergairah. Pernah melihat ada orang yang pelayanan mudanya semangat, tapi makin lama makin ogah melayani. Mudanya berapi-api, main musiknya enak, suaranya bagus, pokoknya semangat melayani Tuhan. Tapi makin tua, padahal dia masih sehat, tapi makin ogah. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya ketekunan. Ketekunan di masa muda hanya diperlihatkan dari tubuh saja. Karena perintah, tapi ketekunan yang baik, ketekunan yang benar, ketaatan yang benar, itu dibentuk dari dalam, dari manusia roh. Makin kesini, makin senior, makin lama ikut Tuhan, makin lama melayani Tuhan, seharusnya kita makin tajam di dalam Dia. Amin. Saya pun khotbah seperti itu. Makin kesini bukan makin kedodoran, tapi makin kesini khotbah saya harus makin memberkati Bapak Ibu. Pelayanan saya harus makin berdampak. Bukan saya makin kesini makin gak karu-karuan. Saya tumpul, saya malas, saya gak bergairah. Ini berbahaya. Makanya kenapa banyak pelayan Tuhan terjebak di sini? Karena dia hidup dalam ketidaktaatan. Dia taat hanya pada saat ketemu seseorang saja yang dia anggap senior, yang dia anggap pemimpin karena dia sungkan. Tapi kalau dia nggak ketemu orang itu, nggak ada perintah, dia nggak taat. Karena manusia rohnya nggak dibangun. Ketaatan ini dibangun di saat tidak ada orang lain.
Saat kita di rumah, doa kita, baca firman kita, merenungkan firman kita, disitulah ketaatan kita dibangun di dalam Tuhan. Bukan pada saat hanya engkau terima perintah dari seseorang yang engkau segani karena dia pemimpin kita, tapi ketaatan dibangun dari rumah kita di mana orang lain tidak melihat kita. Kalau enggak, maka kita akan menjadi lamban. Karunia yang Tuhan berikan akan tumpul. Dulu, zaman itu enak. Saya tuh yakin percaya. Bapak Ibu kalau melihat satu kali nanti ya, saya tampilkan ada YouTube. Namanya Gereja Kemah Tabernakel. Ya, dulu gerejanya besar, sekarang lebih besar lagi Pak. Yang ngebas Bapak Ibu. Yang ngebas ini lebih tua daripada, wah ini sih muda semua ini Duren Sewu ini. Lebih tua daripada Pak Agus Gunawan sepertinya. Rambutnya putih, pemain musiknya tua-tua. Ada beberapa yang muda, kombinasi mereka. Makin tua, pelayannya tetap baik. Menjadi teladan bagi generasi muda. Itu kita juga gitu. Jangan kita makin tua, makin tumpul. Dulu saya pernah pelayanan. Dulu saya tajam pelayanan. Sekarang tumpul. Ya, ada ketidakteraturan dalam hidup kita. Ada ketidaktaatan dalam hidup kita. Yang menjadikan kita menjadi lamban. Orang yang taat, dia akan mengasah hidup rohaninya, gak hanya jasmaninya, setiap hari. Supaya nama Tuhan dan karunia Tuhan terus ada pada dia. Amin. Dari kata lamban yang kedua, ini bukan hanya sekedar berbicara soal fisik, tetapi hidup secara rohani yang sudah tidak peka. Ibrani 5 ayat 11, baca sama-sama, 2, 3. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Orang mulai gak taat, itu mulai males mendengar. Lihat, anak-anak kalau diajak ngobrol, dia sudah mulai males, dia mulai tolek kanan, tolek kiri, artinya dia sedang tidak memperhatikan. Orang memperhatikan bukan hanya dari tatapan mata, tetapi telinganya mulai dibuka untuk mendengar. Lamban dalam mendengar, malas dalam mendengar, menjadikan seseorang itu tidak lagi peka secara rohani. Di mana dan gimana mau taat, pun dia gak mau dengar perintah Tuhan. Apa yang harus dia taati? Wong dia nggak pernah dengar suara Tuhan dalam firman yang tertulis. Kalau kita sudah mulai malas mendengar perintah, mulai malas mendengar firman, jangan salahkan kalau roh kita sudah mulai nggak peka. Kita berkata, kok Tuhan rasanya nggak ngomong? Aku punya usaha baru, aku punya pekerjaan baru, aku punya bisnis baru, aku minta penyertaan Tuhan, aku minta pimpinan Tuhan, aku minta petunjuk Tuhan, kok sepertinya Tuhan gak ngomong? Bukan Tuhan gak ngomong, Anda sudah tidak peka. Tuhan ngomong, tapi ini gak pernah datang ke THT. Bukan karena kita maaf tuli, tapi karena ada kotoran dalam telinga kita, yang menghambat suara itu untuk masuk dengan jelas. Saat telinga rohani kita sudah mulai males dengar firman, jangan salahkan kotoran dosa itu akan numpuk di sini, sehingga saat kita minta petunjuk Tuhan, bukan berarti Tuhan gak kasih petunjuk, dia kasih petunjuk, namun kita tidak dengar petunjuknya. Kita mulai bingung, aduh gimana sih ini? Saya sudah doa, saya sudah puasa. Kok gak ada jawaban? Sorry saya katakan, bukan gak ada jawaban. Sudah ada jawaban tapi engkau tidak peka. Karena tidak taat. Karena lamban. Padahal yang pegang hari esok itu Tuhan. Saya ulangi. Yang pegang hari esok itu Tuhan. Jika kita tidak tanya sama Tuhan, jika kita tidak minta pimpinan Tuhan,
Jika kita tidak taat akan Tuhan, engkau nggak akan pernah menang di hari esok. Karena yang menunjukkan jalan adalah yang punya hari esok. Satu-satunya yang punya, Dia Allah yang hidup. Amin. Masalah banyak, pergumulan banyak, situasi kondisi nggak seperti dulu. Betul, tapi ingat, yang pegang hari esok itu Tuhan. Saat kita peka rohani, Dia akan tunjukkan jalannya kepada kita. Selama ini kita bahasa Jawanya deladap-deladap, Bapak Ibu. Aduh, gali lobang, tutup, lobang luar biasa. Roma Irama ini Bapak Ibu. Tahu saja kehidupan manusia, betul ya? Deladap-deladap kita. Pelayanan sih pelayanan. Doa sih doa. Tapi nggak ada kesungguhan di poin yang pertama. Kita hanya sekedar template. Apa ya template itu ya? Sekedar kebiasaan. Form. Bentuk yang sudah ada saja kita lakukan. Nggak ada kesungguhan. Karena kita nggak menata hati kita, nggak menata hidup rohani kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Ini akan menjadi sesuatu yang sukar ke depan, menjadi sesuatu yang tidak baik ke depan kalau kita sudah nggak mau dengar lagi perintah dan suara Tuhan. Makanya latih telinga rohani kita supaya tidak lamban. Lamban yang terakhir adalah tidak lagi terdorong untuk taat dan untuk bertumbuh. Udah gak mau lagi. Ini berbahaya. Posisi ini adalah posisi yang cukup berbahaya. Biasanya digapai oleh orang-orang yang mencapai status rohani. Oh sudah, saya sudah pendeta. Udah lupa doa. Oh sudah, saya sudah melayani. Udah kerinduan saya masuk dalam PAW sudah tercapai. Ini bahaya ini. Karena saya sudah melayani, dia nggak ada lagi pertumbuhan, dia nggak mendorong dirinya untuk tumbuh di dalam Tuhan dan taat dalam firman. Karena dia merasa sudah jadi pelayan. Ini berbahaya. Sama dengan juga jemaat. Saya sudah kolekte, sudah perpuluhan, sudah sumbang gereja, sudah bantu gereja. Saat gereja butuh tenaga saya ikut, saat butuh apapun pemikiran saya ikut. Sudah semua. Tapi bahaya jika kita tidak mendorong rohani kita untuk terus bertumbuh dan untuk taat. Ini berbahaya. Kita akan menjadi lamban. Kita baca di Lukas 8 ayat 14. 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang apa? Telah mendengar firman, sama-sama mendengar firman, dan dalam apa? Pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh yang pertama apa? Kekhawatiran. Yang kedua apa? Kekayaan. Yang ketiga apa? Kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 3 ini adalah faktor yang menjadikan kita lamban. Ketaatan sudah mulai nggak ada saat kita dapat ujian dan kita mulai khawatir dan kekhawatiran ini menguasai hidup kita. Aduh, ke gereja lagi, ini lagi butuh-butuhnya. Ini buka waktunya liburan, ini buka waktunya buka dengan apa dapat cuan yang lebih banyak. Kalau enggak, kita nggak bisa bayar sekolah anak kita. Padahal masih ada uang Bapak Ibu. Kalau enggak, besok makan apa? Beras ya ada. Indomie 1 pak Bapak Ibu. 1 dus. Atau karena kekayaan. Makanya kan Alkitab berkata, jangan beri aku kekayaan, jangan juga beri aku kemiskinan. Supaya aku tetap setia di hadapan. Karena kalau kekayaan bisa membuat kita tidak taat dan tidak mau bertumbuh. Serta kenikmatan hidup, ini berbahaya. Zona nyaman, comfort zone ini bahaya. Makanya kenapa tentara kalau tidur harus pegang biola.
Masih nggak ngantuk ya? Tentara kalau tidur dan di medan perang, dia harus pegang senjata, supaya apa? Siap sedia. Coba kalau nggak ada perang, sorry to say, Pak Kayan pegang senjata kalau tidur kira-kira? Pak Koramil pegang senjata kalau tidur? Ya tidak senjatai. Karena masa nggak perang, nggak siap, bahkan senjata DPD pogo Bapak Ibu. Lo apa-apa, wah naik dulu. Tapi kalau orang itu tahu hidupnya penuh dengan peperangan, maka senjata itu tidak akan pernah lepas dalam hidupnya, betul? Sama dengan kita. Kalau kita tahu kehidupan kita itu penuh dengan peperangan rohani, jangan lepaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, kita masuk dalam zona nyaman, ini sangat berbahaya. Berbahaya. Makanya Bapak Ibu, bagi yang minta kaya, ini peringatan sama-sama. Jangan berikan aku kekayaan, tapi jangan berikan juga aku kemiskinan. Pokoknya iso tuku. Wayahe tuku motor, iso tutu iku Bapak Ibu. Cukup supaya hati kita terpaut sama Tuhan. Karena apa yang kita miliki dari Tuhan. Dia memberi, dia juga mengambil. Ada hal yang harus kita selidiki sama-sama supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Yang ketiga, ada kalimat menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran. Ayat ini mengacu ayat selanjutnya, yaitu tentang tokoh yang bernama Abraham. Abraham ini bukan hanya beriman, karena taat juga berkata tentang beriman, tetapi taat juga berkata tentang bersabar. Kita baca sama-sama. 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham bukan hanya beriman, tapi Abraham juga bersabar. Kita katakan sama-sama, saya juga beriman, namun saya beriman, namun saya juga bersabar. 2, 3. Saya beriman, namun saya juga bersabar. Contoh Abraham, karena ketaatan ini timbul dari dalam. Iman bukan hanya sekedar dikatakan, tetapi itu muncul dari perbuatan kita. Harus sabar. Itu taat, orang yang taat itu orang yang sabar Bapak Ibu. Pasti Tuhan ganjar dengan karunia-Nya. Ketaatan itu dibangun terus-menerus dan memerlukan waktu perjalanan hidup yang panjang. Tidak hanya sekali momen, tidak hanya emosi sesaat seperti kita kasih janji kepada anak kita tadi. Tapi itu memerlukan waktu yang panjang dan dibangun secara terus menerus. Kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 yang kelihatan ya, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ini dibentuk dari ketaatan sepanjang hidup kita. Kalau kita taat sampai mati, maka buah kita yang kita hasilkan adalah buah yang matang di dalam Tuhan, sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan tidak kekurangan, tidak bercacat. Ini menjadi penurut oleh iman dan kesabaran. Duh, kapan saya utangku lunas? Ada yang pernah berkata gitu Bapak Ibu? Didelok maneh buku angsurane, dihitung maneh. Kurang 3 ditelepon sama selesai. Alhamdulillah ya, sudah mau lunas. Terima kasih. Terus kata selanjutnya apa? Gak njupuk maneh ta?
Waktu terima pinjaman bersuka cita. Haleluya. Bayar pertama langsung ngomong, cek suwe ini sih lunas. Baru bayar satu. Kita sama Bapak Ibu. Kapan? Ini butuh waktu yang panjang. Kita jatuh bangun di situ. Memang kita tahu bahwa hidup kita harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tekun, taat, tekun, sabar, tetap beriman. Ini menjadi satu. Karena ketaatan bukan jalan pintas menuju janji Allah. Ketaatan adalah jalan setia bersama Tuhan dalam prosesnya. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Itu transaksi. Bukan. Ketaatan yang Tuhan mau bukan supaya kamu memperoleh seperti yang orang tua kita katakan. Bukan. Tapi ketaatan adalah berbicara bagaimana kita berjalan bersama Tuhan dengan setia dalam proses yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Ketaatan itu berjalan bersama Dia. Step by step, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Banyak hal yang terjadi, yaitu dinamika hidup, proses hidup kita. Manusia berkata tidak selamanya roda itu berputar di atas, juga tidak selamanya roda itu berputar di bawah. Itu manusia berkata, itu namanya dinamika hidup. Nah kita harus sadar bahwa hidup kita ya berproses. Ketaatan ini bukan jalan pintas, kita langsung terima. Karena kalau kita terima sesuatu, kita bisa nggak taat. Makanya dikatakan adalah sebuah jalan hidup. Sepanjang hidup kita sudah tahu kita menerima mahkota kehidupan. Sepanjang hidup kita taat kepada Tuhan. Amin. Dalam ketaatan, kita dibentuk. Banyakan nih kayaknya. Oh bukan. Oh sorry. Tuhan memberi janji karena kasih-Nya, dan ketaatan menjaga kita tetap dalam jalurnya hingga janji itu yang hidup kekal tadi dinyatakan atas kita saat kita sudah selesai dalam dunia ini. Jadi ketaatan kita itu menjaga kita tetap dalam jalan kebenaran Tuhan. Kenapa kita harus taat? Supaya kita tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan. Amin. Karena kita bisa saja nggak taat Bapak Ibu. Makanya kita nggak terima sesuatu yang kita doakan. Karena Tuhan tahu, kalau apa yang kamu doakan aku beri, kamu akan mulai gak taat. Manusia itu kan transaksinya besar sekali. Anak kecil itu kan sekarang transaksinya besar sekali Bapak Ibu. Contoh, kemarin 2 hari ada cucu yang tidur di rumah. Ya, cucu ini transaksinya kuat Bapak Ibu. Cium dong Mbak Bro, gak mau cium. Tapi kalau saya bawa makanan, jajan, susu, atau mainan, cium Mbak Bro langsung dicium Bapak Ibu. Habis dicium diambil, terus dimakan atau mainan, di tengah-tengah makan, minum atau mainan, saya minta cium lagi, udah gak dicium. Dari kecil sudah transaksi. Kita seperti itu, doa mempeng, setelah doanya dijawab, bisa ngilang. Kenapa? Karena kita nggak bentuk ketaatan dari dalam. Dan kita taat hanya karena ada sesuatu yang kita inginkan. Pemain musik bisa masuk. Yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya. Dalam ketaatan, kita dibentuk. Bukan untuk janji, namun kita dibentuk untuk pribadi yang berjanji. Amin. Ini Tuhan pribadi yang berjanji. Saya taat, dan dalam ketaatan ini saya dibentuk bukan supaya saya menerima janji, tapi supaya saya menyenangkan pribadi yang memberikan janji. Jadi kita nggak transaksional di sini. Kenapa kita berubah? Kenapa kita mulai setia? Kenapa kita mulai taat? Bukan supaya kita menerima janji, tapi supaya pribadi yang memberikan janji itu disenangkan dalam kehidupan kita. Wahid banget ini. Udah paten, no debat kalau di sini. Kita harus sama-sama belajar taat kepada Tuhan. Dan saya melihat gereja ini makin hari saya merasa Bapak Ibu mulai taat kepada Tuhan. Walau saya nggak bisa lihat secara fisik, tapi sebagai hamba Tuhan saya merasakan pelan-pelan di rumah tangganya masing-masing, di keluarganya masing-masing,
dalam bidang usaha masing-masing, sekolah masing-masing, taat kepada Tuhan mulai timbul. Berulang kali saya bilang kepada anak-anak youth teens, minimal kasih nilai 9. Dan saya harus membuktikan itu dalam sekolah saya. Dan puji Tuhan di atas 9, tapi nggak nyampe 95, karena 95 ke atas itu kumlot, jadi saya 94. Kurang dikit. Saya taat kepada Tuhan lewat apa yang sedang saya kerjakan. Sekolah saya, pelayanan saya, kerjaan usaha saya mulai taat kepada Tuhan. Bukan supaya saya diberkati, menerima hasil yang lebih baik, bukan. Tapi ketaatan yang saya bentuk supaya saya menyenangkan pribadi Dia yang berjanji. Sama dengan kita. Kalau tujuan kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mulai membentuk diri kita untuk taat kepada Dia. Kan kita pernah nyanyikan lagu itu ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Betul ya? Terus menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Bapak Ibu yang punya anak, seneng kalau anaknya taat apa tidak? Nak nyapu, moh, seneng aku dulu anakku kayak gini. Nak sekolah, males, pinter anakku, menyenangkan hati bapak ini. Tak ganjar iPhone kamu nak. Nak ke gereja, moh, waduh tak beli sepeda baru nak, pinter rek. Nggak seneng. Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Taat. Yang setuju katakan amin. Bukan persembahan yang kau berikan, Alkitab berkata, tapi tubuhmu kau persembahkan kepada Tuhan. Ketaatanmu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berharap firman ini memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.